Nah, kira-kira kalian tahu nggak keyakinan kelas itu seperti apa? Dari kata keyakinan. Keyakinan itu biasa mengandung apa dari bahasa Indonesia? Kepercayaan, bagus. Satu lagi. Unsur agama, bagus. Ada lagi? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk keyakinan kelas ini sendiri sebenarnya itu mengacu juga pada kepercayaan dan agama. Nanti kita akan bahas mengenai sikap toleransi ya. Oke, apa itu keyakinan kelas? Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini siapa nih? Kita semua ya. Dari kita untuk kita, kan gitu ya. Oke. Nah, keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid. Jadi keyakinan kelas adanya kolaborasi antara guru bidang studi dan siswa. Gak boleh guru yang menuliskan sendiri, tidak ada kolaborasi dengan siswa. Jadi adanya kolaborasi kedua belah pihak antara guru dan siswa. Kemudian dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kelas, sikap kemandirian siswa itu timbul dari siswa itu sendiri. Mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang membuat keyakinan. Akhirnya siswa itu memecahkan masalah sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Paham ya? Nah, dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator. Guru di sini bertindak sebagai penguatan, memberi penguatan kepada siswa. Nggak boleh guru langsung menuliskan kalian harus patuh terhadap ini ya. Itu nggak boleh. Di kurikulum merdeka siswanya yang betul-betul merdeka, ya kan? Oke. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara universal. Kita di sini berkumpul rame-rame. Kita akan membahas satu keyakinan kelas apa yang akan kita tuliskan bersama, harus kita sepakati bersama. Kemudian yang mencakup berbagai aspek kesepakatan, baik dia menghormati, baik dia tenggang rasa, baik dia disiplin, baik dia tentang kesehatan, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Nah, apa saja tujuan dari penerapan keyakinan kelas itu sendiri? Yang pertama kita lihat menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama. Nah, kita di sini mau kelas impian seperti apa? Kan gitu ya. Ada harapan untuk keyakinan kelas impian seperti apa? Pak, saya mau kelas impiannya seperti ini. Kelas impiannya yang sehat, yang bersih, yang rapi, yang disiplin. Nanti kalian tuliskan di kertas kalian masing-masing ya. Kemudian untuk bersama guna pembelajaran yang efektif. Ya. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Karena kalian adalah angkatan 1 pada kurikulum merdeka, jadi pembelajaran merdeka belajar harus berpusat pada murid. Ya. Kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi kalian nggak usah takut. Guru di sini adalah sahabat kalian. Kalian mencurahkan isi hati boleh sama guru. Ya. Tapi nggak boleh masalah percintaan, ya kan gitu. Masalah apa misalnya terus kesan tentang kalian di rumah seperti apa ya. Itu kalian tuliskan nanti. Ya. Ajak guru tersebut yang bisa kalian percayai, ya, yang bisa menjaga rahasia kalian. Kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, jadi di sini kita tetap menurut antara guru dan siswa itu harus ada budaya positif dan disiplin positif. Ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah menuliskan apa saja keyakinan kelas yang menurut kalian kelas impian seperti apa sih? Nah, yang cocok diterapkan di kelas 12A ini sendiri. Nanti akan kita tempelkan dari hasil kalian penulisan yang ada di kertas kecil. Nanti kita tempelkan di sini, kita diskusikan. Kemudian hasil yang rampungnya akan kita tulis secara bagus di keyakinan kelas kita. Ya, oke, silakan dituliskan. Keyakinan kelas apa? Tuliskan ya, Pak, saya maunya kelasnya seperti apa? Harus bertanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan. Diskusinya aktif, reaktif.
datang tepat waktu boleh. Kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik dan tepat waktu boleh. Banyak? Boleh lebih dari satu boleh. Ditulis nama ya di bawah namanya Audrey. Ya. Jadi kita bacakan satu orang. Yang udah siap boleh kita tempelkan ke depan. Yang udah siap tulis namanya jangan lupa. Baik. Sudah siap? Oke, sudah siap. Tulis namanya. Siapa lagi yang udah boleh maju ke depan menempelkan pada papan kertas karton berwarna kuning ya. Pak, tulis namanya. Sebelas kompres. Tempelkan ya. Oke, tulis namanya jangan lupa. Kita jadi pel. Siap semua, udah kan? Cepat kalian. Ricky dah. Ya. Terus nak Pak? Teman aja Pak. Boleh. Ya, oke. Makasih. Masih ada. Kalian enggak? Kita lihat ya kayaknya. Bisa cepat biar makan. Maju terus saya sendiri. Serah mau di mana? Di sini. Masa bisa maju? Jangan di situ. Pada guru. Tadi berpusat pada siswa. Nah, sekarang berpusat pada siswa. Nah, sesudah kalian menuliskan apa saja keyakinan kelas impian seperti apa yang kalian mau, ada satu orang yang mau membacakan perwakilan Caminggu, silakan. Silakan Caminggu bacakan. Nah, ini dari siapa? Kita dengarkan bersama ya. Nanti kalau misalnya ada yang sama, berarti nanti kita tulis. Misalnya ini ya. Ya, oke, silakan. Dari William ya, dengarkan. Menurut William seperti apa? Ya. Menurut William, kelas impian kursinya tidak rusak, spidol ada, sapu nggak rusak, meja nggak goyang-goyang, dan infocus nggak rusak. Oke, bagus. Ini kan kenyataan
ya, kenyataan di lapangan. Oke, bagus. Untuk isi hati kalian, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan sama bendaharanya. Oke, kemudian mana lagi nak? Dari atas dulu boleh, biar semua. Ini dari Stephen Chang. Dari Stephen Chang. Oke. Yang pertama ada datang tepat waktu, Datang tepat waktu, oke. aktif dalam menanyakan sesuatu, Ya, suasana pembelajaran yang santai, oke. pembelajaran yang kondusif, Ya. menjaga kebersihan, dan yang terakhir menjaga suara agar tidak terlalu bising. Ya, itu setuju ya. Itu kayaknya lebih positif budayanya ya. Disiplinnya positif juga nampak ya dari kata-kata yang saya pencang. Oke, bagus. Berikutnya dari Frederick Nicholas. ya Frederick Nicholas ya, silakan. Ada 4. Yang pertama yang bersih, yang kedua yang nyaman, yang ketiga yang sejuk, Ya, sejuk. yang keempat yang membangun. Oke, bagus. Udah capek, kita ganti orang lain. Gantian, silakan. Gantian. Ya, gantian nak. Dua. Ya, oke, silakan. Dari Daniel Pak. Daniel, oke. Satu, kelas yang bersih dengan adab. Ya. Dua, datang tepat waktu. Tiga, berpakaian rapi. Ya. Empat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Lima, pembelajaran yang nyaman. Iya, oke. Satu lagi kamu baca, punya si Dewi. Yang ke-6 kelas. Oke, matanya. Satu, infokus bisa dipakai. Ya. Dua, tertib. Tiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, bagus. Empat, diskusi bersama. Ya, yang kelima. Yang kelima, tanggung jawab. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Nestor ya. Terima kasih ya, Nak. Oke, Audrey, silakan bantu baca untuk kawan yang lain. Ya. Tadi banyak yang disiplin ya, tertib, nyaman. Oke, punya si Esler, silakan. Excellent, Jangan mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak ada orang sok asik saat Ya, pembelajaran. tidak ada yang so asik rupanya dalam pembelajaran. Oke, bagus ya. Oke, punyanya Ricky, silakan. Memiliki yang pertama aktif dalam pembelajaran. Ya, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, Berpakaian rapi sesuai hari. ya, yang ketiga. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oke, bagus. Oke, terima kasih Audrey. Intinya tetap menjaga kebersihan ya. Oke, berikutnya kita mintakan Stephen Chang. Oke. Stephen Chang punya Audrey ya. Audrey. Yang pertama adalah dari Audrey adalah kelas yang bersih. Ya. Ia juga kelas yang seru dan kreatif. Mhm. Juga kelasnya itu harus dibarengi dengan kegiatan yang aktif gitu. Ya. Jangan bosan. Ya, ini satu lagi Livia. Oh iya, Livia. Keyakinan kelasnya yang penting kita menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih. Oke, satu orang lagi Pak. Ini oke, Jolin aja. Oke, silakan Jolin. Ya. Jolin berarti bacakan semua aja ya yang sisa-sisa ya. Dari Stefani. Ya, dari Stefani yang warna hijau. Dari Stefani, yaitu bertanggung jawab menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan rapi. Oke, kemudian ini dari siapa? Ini dari Sandra. Dari Sandra, yang pertama guru dan siswa dapat berbaur dengan baik. Yang kedua mengikuti pelajaran dengan baik dan menyenangkan. Iya. Yang ketiga kelas dapat terasa nyaman untuk belajar. Oke. Jenny Bell. Ya. Dari Jenibel, yang pertama itu adil dalam segala aspek. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga mengikuti dan mengejarkan tugas tepat waktu. Yang terakhir menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke. Satu lagi boleh darinya Gwyneth. Ya, darinya Gwyneth. Oke, dari Gwyneth, yang pertama itu kelas yang bersih dan rapi. Yang kedua berpakaian rapi dan sesuai hari. Iya. Yang ketiga belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang yang terakhir menghormati. guru dan siswa. Oke, terima kasih. Ya. Ini dapat kita simpulkan karena kan ini bervariasi semua ya. Keyakinan kelas, impian yang kalian mau itu rata-rata ada punyanya Gary sama dengan punyanya Audrey misalkan ya, punyanya Stefani sama dengan punyanya Stephanie misalkan. Nah, jadi nanti kita akan kumpulkan jadi satu aja. Jadi jangan double nanti ya penulisan untuk keyakinan kelas yang kita sepakati. Oke, setuju ya? Oke, sekretaris kelas siapa? Silakan menuliskan keyakinan kelas di sini di depan. Ya. Kita sepakat bersama ya, spidolnya. Oke.
Oke, silakan ditulis. Yang pertama apa yuk kira-kira? Keyakinan kelas apa? Yang pertama yang kita sepakati. Oke, kelas yang pertama hadir tepat waktu. Ya, silakan ditulis. Hadir tepat waktu. Itu sama ya, kita harus hadir tepat waktu, nggak boleh terlambat. Ya, setuju kan? Oke, setuju. Hadir tepat waktu. Yang kedua, ayo apa yang kedua? Berpakaian rapi setiap hari. Sesuai hari ya. Oke, berpakaian rapi sesuai hari. Berpakaian rapi sesuai hari. Oke, bagus ya. Setuju ya? Nggak boleh kita pakai hari Senin baju pramuka, nggak boleh ya? Nah, jadi harus putih abu-abu atau yang kena apa tugas upacara putih-putih kan itu ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah ya, betul. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Betul tinggi sekali ya. Sepakat ya? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oke. Oke. Apa lagi? Yang keempat apa? Yang sama. Aktif dalam pembelajaran. Bagus ya. Nah, jadi nggak boleh gurunya aja yang aktif, siswanya juga harus aktif. Aktif dalam pembelajaran. Ya, yang kelima apa? Kita sepakati. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Ya, PR kalian kerjakan di sekolah ya. PR tetap di rumah. Ya, latihan tugas yang diberikan guru di hari itu terus kalian kerjakan ya. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, yang keenam, nah jangan lupa kita ngapain? Berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum belajar. Ini penting sekali ya, karena kita percaya kepada Tuhan. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Oke, satu lagi apa? Dengan banyak kali ya. Yang ketujuh apa maunya? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main, kalian datang ke sekolah pagi, belajar dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh main game, nggak boleh ngapain lagi ya. Live Instagram, itu nggak boleh, ya, tidak dibenarkan. Kalian diberikan HP untuk proses pembelajaran. Nikmati, jalani proses itu. Kalau nggak ada guru, buat tugas yang lain ya. Oke. Oke, yuk kita tempelkan. Oke, Tiffany kita bantu. Tekan tempel. Sini lagi lah. Nah. Ya. Ini rapikan ini sih. Cukup. Ya, terima kasih Stephanie. Oke, itu perwakilan dari yang siswa yang cowok. Sekarang kita mintakan satu orang lagi perwakilan siswa yang cewek. Siapa? Ya. Nicole. Oke, silakan Nicole. Hai, bacakan sekali lagi ya, biar kita sama-sama. Oke. Jadi ada 7 poin mengenai keyakinan kelas 12 IPA. Jadi yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi sesuai hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, berdoa sebelum belajar. Dan yang ketujuh, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sesudah kita buat
keyakinan kelas ini kita harus menjalankan, kemudian kita harus patuh terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Oke, setuju? Setuju. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Kita nanti akan ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya yang baik. Terus budayakan budaya positif di sekolah maupun di kelas ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Selamat pagi. Halo teman-teman, kami dari kelas 12 IPA, nama saya Putri, nama saya Joli, dan nama saya Niko. Kami ingin berterima kasih kepada Pak Rahman karena telah mewujudkan diskusi mengenai keyakinan kelas 12 IPA dengan melibatkan aspirasi kami sebagai murid dengan harapan akan dapat mewujudkan suasana kelas yang baik, positif, dan merdeka belajar yang berpihak. Terima kasih. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sini juga sekalian motivasi perilaku manusia, yaitu tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi diri mereka sendiri yang diinginkan. Kita mau sosok siswa kita
sebagai seorang pemimpin menyadari bahwa posisi kontrol kita selama ini kita lakukan itu sebenarnya ada 5 ya. Kita berada di urutan yang berapa sebenarnya? Ya, ini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada memantau atau monitoring, dan ada manajer. Kita bisa melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Saya sebenarnya sudah berada di posisi kontrol yang di tahap mana? Apakah saya di penghukum saja, ataupun saya sebagai pemantau, ataupun malah menjadi seorang teman? Nah, kita lihat dulu video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita akan refleksikan secara bersama-sama ya. Kita lihat videonya. Salam bahagia ibu dan bapak guru yang baik. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menangani dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh David Wilson dan contoh penerapannya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket, 2 kali. Kenapa saya harus kuliah lapangan basket dulu? Kenapa? Kamu punya ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunduk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi tertutup adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyerang. Nah, ini yang pertama ya, dari posisi dulu sebagai penghukum. Mungkin ini dulu waktu kita di SMA mungkin ada ya Bapak. Ya. Tapi kalau sekarang kan zamannya pendidik ya sudah tahu kan kurikulum merdeka itu seperti apa. Ya. Mungkin ini lebih ke militer ya Bapak ya. Ya. Mungkin dengan perasaan guru itu meluapkan ya, dengan nada yang menghardik, dengan nada yang menunjuk seolah-olah menyalahkan si anak ini sebenarnya tidak bagus untuk potensi anak itu ya. Karena nanti timbul anak itu akan timbul apa namanya sifat mendendam ya, dia akan mendendam terhadap dunia. Kita lanjutkan ke posisi yang kedua. Rasa bersalah. Kamu
atas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kawan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik dulu. Posisi pengantar mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pengantar menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah dan mata dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf dulu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf dulu, saya masalah tes malam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang lebih memudahkan? Kenali diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya kan ininya Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak menggunakan alat saya Bu. Baik, kalau melakukan kesalahan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, nama saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Saya Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setelah kapan Naren? Setelah tes sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan segera alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terulang baru lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi keluargaan, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi ibu sendiri? Yang mana kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi yang paling ideal adalah yang kelima, yang manajer ya. Karena dia nada bicaranya itu cenderung tegas, kemudian dia mengajak murid untuk murid yang bermasalah dia sendiri yang mencari solusinya sendiri. Jadi itu memberikan sebagai mantap saja ya, tidak memberikan semacam ruang untuk siswa itu untuk mengurangi kesalahan yang sama. Ya. Jadi posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kita lihat lanjut. Ya. Oke, dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Dan posisi manajer mengatur pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi mereka sendiri dan menciptakan
menunjukkan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, sekarang tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebelumnya Pak Rahmat sudah melakukan diskusi pada salah satu kelas, yaitu kelas 12 IPA, tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mereka Pak Rahmat ajak mereka untuk sharing-sharing tentang diskusi apa keyakinan kelas yang harus kalian buat supaya menjadi kelas yang betul-betul yang kalian impikan. Jadi mereka sudah menuliskan secara kertas, kemudian kita tempelkan di sebuah karton, kemudian anak-anak menuliskan nama. Jadi dari hasil keyakinan kelas yang mereka tulis, itu sangat antusias sekali anak-anak di kelas 12A menuliskan ada 7 keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Jadi para di situ sebagai fasilitator saja untuk memberikan penguatan. Dan tidak ada ide lain dari Pak Rahmat, memang dari ide inisiatif dari siswa. Jadi ke depan kita berharap keyakinan kelas ini adalah muncul dari ide siswa dan perpaduan ide siswa dan perpaduan dengan guru. Untuk ide sekolah, keyakinan sekolah itu bisa kita sharing-sharing antara rekan guru juga bisa, ya, terhadap kepala sekolah juga bisa, ya. Yang penting kita sama-sama berdiskusi, tidak boleh kita langsung menuliskan ini keyakinan sekolah seperti ini. Jadi harus ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, ya. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah pernyataan universal, jadi dibuatnya secara rame-rame. Mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemarin Pak Rahmat menyebut di kelas, jadi diterapkan di kelas. Jadi kita bisa buat secara bersama-sama tentang keyakinan sekolah yang akan kita buat secara bersama. Dan yang terakhir adalah sedikit diskusi. Nah, di sini ini adalah dialog antara guru dan orang tua sehingga memungkinkan siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari segitiga institusi ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 yang harus kita dalam segitiga institusi. Adalah yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas ini. Untuk dari segitiga institusi adalah permasalahan siswa. Jadi siswa yang bermasalah kita bisa stabilkan identitas. Ya, ini masalah. Ya, hanya dalam pembelajaran bisa jadi di kelas juga bisa. Ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini dia budaya positif yang kita bahas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD, ya, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta memberikan sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid. Jadi filosofi KHD ini memang muncul dari zaman dulu sebenarnya. Jadi baru diangkat ketika ada mungkin dulu merdeka, ya, memberikan yang berpihak pada murid. Nah, itulah dasar dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan kebutuhan berpenggara yang pertama kita berkolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama untuk mendorong terwujudnya budaya positif. Jadi tujuan kita diseminasi hari ini adalah kita melakukan kolaborasi antara semua warga sekolah. Jadi tidak hanya sebagai kepala sekolah, tidak hanya tugas sebagai kepala sekolah, tidak hanya tugas BK. Jadi kita semua adalah warga sekolah. Jadi untuk mendukung tentang budaya positif. Kemudian yang terakhir adalah visi guru penggerak. Ini perubahan yang diinginkan, ya, dengan adanya budaya positif ini apa visi guru penggerak itu? Ya. Perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Ini tujuan kita supaya sekolahnya yang nyaman. Jadi siswa merindukan Bapak Ibu semua setiap hari. Ya. Misalnya Pak Toma datang, jadi siswanya itu akan Pak Toma, gitu kan? Kemana Pak Toma nggak datang? Kemana Bu Istri nggak datang? Jadi sekolahnya, kelasnya menjadi nyaman. Kemudian dan berpihak pada pemerintah. Kita di sini salah satu tujuan kita adalah kita berpihak pada pemerintah. Waktu yang dilakukan BIN, kita berikan dukungan asal hal yang positif. Oke Bapak Ibu, sejauh dari kegiatan refleksi pemahaman
Dan ada hal yang menarik nggak kira-kira? Ada pengetahuan baru nggak kira-kira dengan adanya budaya positif ini? Silakan Bapak Ibu. Ya. Thank you. Dan berbagi pengalaman, masalah Bapak. Kita akan diskusikan secara bersama-sama. Ya. Oke. Keyakinan kelas ya. Nanti itu bisa jadi role modelnya ya dengan 12A, nanti bisa dipimpin oleh Bapak Ibu semua ya, tiap-tiap kelas ya Bapak Ibu. Kemarin mereka buat hadir tepat waktu. Kemudian salah satu yang mereka tulis ya, hadir tepat waktu, mereka sepakat. Kemudian memakai baju seragam sesuai dengan harinya. Jadi hari Senin tidak boleh pakai pramuka. Ya. Kemudian minta izin kepada guru apabila mereka izin ke toilet dan izin keluarga. Karena kan anak-anak ini nggak ada minta izin lagi ya. Saya mau sini nggak pergi duluan. Jadi mereka sudah tidak menganggap itu sebagai nilai ya, hal-hal yang membuat mereka takut atau apa gitu ya. Jadi anak sekarang terbatas keluar karena ada pelatihan tersebut. Seharusnya kita ada jam sebagai anak, kita ada jam. Saya jam Pak Jadi, saya ada kegiatan. Jadi saat anak itu harus minta ini itu sama Pak Jadi. Kemudian apa nih yang mereka harus adanya disiplin dan buang sampah pada tempatnya. Kemudian ada juga mereka buat berdoa sebelum belajar. Jadi itu kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka. Ada 25 jumlah siswa, tapi kita ciumkan karena ada yang sama kata-katanya, jadi kita ciumkan menjadi bagaimana gimana Pak? Ya, mereka bersemangat juga ketika belajar itu mereka fokus. Walaupun sudah diberikan fasilitas HP ya, itu baru satu kelas Pak. Nanti kita akan seminarkan lagi di kelas-kelas yang lain supaya ini ya, supaya terlaksana dengan baik dan mereka tetap menghargai guru dan orang lain. Mengerti yang kita ajarkan, bisa berjalan
yakinan. Tapi anak siswa ini sendiri yang ini ya, yang agak bias sedikit ya, dia pernah memang contoh di IPS itu tetap juga dipilih. Jadi yang ke depan ya harus digetar lagi seharusnya, karena kan juga didatangkan ya sekolahnya gitu ya. Ya kan Pak Nasir, datang bekerjasama dengan psikolog kemarin ya kan. Selamat, luar biasa selamat. Saya hanya pendengar aja. Iya. Tadi yang masalah yang disampaikan Pak Tohar itu tentang menteri saya. Ini. Ya. Mengenai jurusan. Seandainya, kan kita sekarang kan sudah ditentukan sama Pak Nas namanya, sudah ditentukan bahwa ini jurusan yang minimal PSD. Nah, dengan melihat kemampuan mereka belajar, walaupun saya hanya kadang-kadang menggantikan dulu, bagaimana sebenarnya kemampuan mereka tidak sesuai dengan jurusan. Nah, dengan adanya tadi peraturan itu, apakah memungkinkan bisa mereka dirubah menurut saya ini pada semester 2, mengingat data-data ini sudah masuk. Apa kira-kira bisa dirubah? Kalau itu bisa dirubah, lebih bagus. Kita tangani itu Sekarang sekarang. sebab daripada nanti anak-anak yang sekarang ini dengan jumlah parah. Cukup parah. Menurut saya kalau seandainya bisa, seandainya bisa, ya sudah pas semester ini aja nanti. Iya. Kita lihat dulu hasil laporannya. Langsung kita lihat kalau memungkinkan itu menurut saya. Karena tujuan kita kan kemampuan ya memang anak. Nah ini masalahnya yang saya katakan, apakah bisa dapur itu bisa dirubah lagi sesuai dengan peraturan bawah. Ini bukan kita ke depan. Nah, mengingat tadi dibilang sudah didatangkan psikologi apa ya? Psikotes. Saya ingat tahun lalu itu awal tahun lalu kan dibuat psikotes ini. Yang ngetes di pusat. Guru yang ini kan anak-anak dites itu sendiri jawab sendiri. Saya tuh bingung. Ini gimana nanti ada yang ngetes itu datangnya dari siapa itu ya? Ada dari Endang psikologi. Nah, data sendiri dia sendiri anak-anak tahu sendiri. Karena kita juga yang di pustaka itu tidak pernah diarahkan bahwa kalau dipantau anak-anak ini benar nggak? Tidak ada data kesitu ada kan ada tes psikotes. Ya udah tes psikotes anak-anak baca HP sendiri, tajaman sendiri, bapak itu juga sibuk sendiri. Akhirnya hasilnya yang seperti ini. Yang kita lihat kan kemampuan nggak secara dengan pemilihan jurusan. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Ini menjadi pengalaman kita ke depan ya. Ada bisa lah ya. Ya. Yang pertanyaan jurusan tadi Pak. Masih bisa lah kita ya. Jadi ketika hasil rapor semester 1 baru kita lihat, ya bisa juga ya dari kepala sekolah juga masih juga dengan orang tua siswa itu juga bisa ya kolaborasi. Kita agak mudah karena ada satu Ya, sekolah yang bisa mungkin nggak ada di tempat. iya. Karena ada Keberadaan tinggi lebih cepat gitu Pak ya. Daripada terlambat mereka nanti dan mereka menyesal sendiri. Apa ya saya ini ya. PPN 262 halaman 22. Terima kasih Pak. Nah, maksud saya kalau seperti itu ya panas kenapa waktu zaman itu ya koordinasi dengan kepala sekolah supaya harus dari awal sekarang ini dirubah. Kalau kita tidak mau sibuk dengan hasil mereka dan juga tidak menyibukkan guru yang belajar. Karena kita buat ya Pak nasihat kesepakatan itu antara para sekolah dan orang tua. Karena mengingat kasihan juga karena yang menjalani kan si anak itu sendiri bukan orang tuanya ya. Karena anaknya memang dia basicnya ke IPS, tapi orang tua mengenainya IPA gitu Pak ya. Jadi kan kasihan si anaknya. Yang menjalani kan memang si anak itu ya. Terima kasih atas masukannya Pak Gea.
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Jadi sebenarnya pertanyaan ini dapat juga memastikan hal ini merupakan perubahan di luar dugaan. Jadi kan yang sering disebutkan sebenarnya bagus juga nih Bapak Ibu ya. Ketika habis pelajaran biasanya kan ada pemberian medali atau pembacaan pengumuman pemenang-pemenang lomba. Tapi bagi sebagian anak yang mereka tidak mau ikut dalam hal partisipasi maupun sebagai peserta yang mendapatkan benar, mereka malah menganggap ini sebuah hal yang adalah mereka ya. Karena orang yang dipakai itu terus gitu. Jadi ini menimbulkan kesenjangan sendiri sebenarnya. Ya. Tapi satu sisi yang positif juga, ini perlu diumumkan ke layak supaya mereka berlomba-lomba lagi ya kan, untuk mengasah kemampuan mereka. Karena kita nggak hanya di bidang akademik, pun juga yang tidak non akademik. Karena kan bakat minat anak kita ini kan banyak ya. Ada yang pandai di bidang olahraga, ada yang pandai di bidang seni, ada yang pandai di bidang matematika dan sebagainya. Posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Mungkin menurut Bapak itu ada yang sebagai teman mungkin ya. Teman ini cocoknya untuk anak SD Bapak Ibu. Karena kan anak SD kan masih ya usianya, kita tidak boleh menghukum dia terlalu keras ya. Kita jadikan dia sebagai teman. Sama seperti video yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita harus berbicara sebagai teman. Tapi kita harus ingat bahwa setiap posisi kontrol hukum ini mempunyai dampak negatif juga kita sendiri apabila kita dalamkan sebagai teman ya. Malahan siswa akan menganggap kita dia pilih-pilih dulu jadinya ya, sama Pak dia nggak boleh, sama Bu boleh misalkan ya. Jadi mereka cenderung akan memilih-pilih dulu ya. Oke, yang seharusnya berperan adalah sebagai manajer ya. Oke, pengalaman seperti apa yang pernah Bapak Ibu alami dalam penerapan modul budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun di sekolah? Pernah nggak Bapak Ibu melihat siswa yang ketika belajar dalam kelas mereka menggunakan HP tapi bukan untuk mencari proses pembelajaran? Saya juga kadang kita melihat karena siswa kita ini cenderung mereka itu sembunyi-sembunyi ya. Ketika kemudian di depan mereka mau ini ya, mereka bisa jadi di dalam laci, misalnya mereka buat apa ya, main game, itu terlepas dari kontrol kita masing-masing. Jadi agak susah sekali kita terapkan bagaimana proses pembelajaran yang betul-betul efektif. Ya, ya, tapi kan ada juga siswa ya. Tapi banyak keranjang yang hanya dibawa seperti itu aja Pak, hanya melakukan absen gitu ya, karena tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Ada guru yang tidak open lagi ya, untuk pada ya. tapi kebanyakan yang saya lihat kita jangan salahkan anak juga. Kebanyakan ada juga salah kita ya, yang termasuk saya di dalamnya. Misalnya kan guru bersangkutan kirim bahan melalui HP. Iya. Ya, kalau berdasarkan halaman 34 bab 4 misalnya melalui HP ya bagaimanapun tetap dia buka HP walaupun pada saat buka HP itu bukan itu yang dia buka, bukan pelajarannya, main game dia. Jadi kita kan juga. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu ya, tak hanya sebagai kepala sekolah, tak hanya sebagai wakil kepala sekolah, tetapi semua warga sekolah ya. Kita sama-sama untuk membuat kesepakatan ketika proses pembelajaran yang mana yang boleh digunakan HP, maka mana yang tidak diletakkan atau disimpan. Karena kalau sering kita harus kontrol, siswa itu kadang-kadang dia ini ya kecanduan sendiri dia. Pegang waktu sebentar jadinya seperti apa gitu ya. Sama seperti seminar tadi. Jadi ada beberapa siswa memang lari. Jadi saya sama Pak jadi langsung ambil HP-nya Pak. Ya. Oke. Dari sini Pak saya mewawancarai tentang si Republika dan Indonesia ya. Tentang bagaimana mereka itu institusi dalam penanganan masalah. Jadi Republika ini dia
Jessica ini dia sibuk dengan OSIS sehingga dia ketinggalan pelajaran di kelas. Tapi Jessica ini sanggup untuk mengerja ketinggalan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengalami hal-hal tersebut? Apakah Bapak Ibu sering memanggil siswanya atau malah membiarkan saja? Ya, misalkan ada siswa yang keluar masuk ya sebentar-bentar ya, toilet kan, atau sekedar mencari angin, bisa juga bisa melarang siswa tersebut ya, kecuali memang sudah sulit sekali Bapak Ibu ya. Budaya positif di sekolah pasti ya. Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang seperti yang ini. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu ya, adanya sikap toleransi. Siswa kita di sini sudah melakukan sikap toleransi terhadap siswa yang lain, karena kita di sini beraneka ragam ya, ada suku, agama dan ras ya. Namun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru. Si guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Kita seharusnya idealnya kita adalah posisi kita adalah posisi manajer ya. Ya, si kontrol yang sering dilakukan hukum dan memantau ya, karena harus memberi hukuman atau siswa berbuat kesalahan. Jadi kita merasa bersalah ya, kenapa kita bukan emosi kita pada siswa, jadi kita merasa menyesal ya, karena kita sudah membina dengan ada yang mengkaki, membina dengan ada yang keras, timbul penyesalan pada diri kita ya. Saya tadi mengeluarkan kata-kata seperti itu, pasti ada yang memperhatikan. Kemudian perbaikan ke depan, kita seharusnya posisi manajer saat menjadi tenang, mulai dari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menunjukkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum materi mundur, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga institusi dalam permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Bapak Ibu praktekkan dan bagaimana cara mempraktekkan? Segini ya, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu kan sering ya Bapak Ibu ya, kita bilang sama anak-anak, aduh saya lupa buat PR gitu ya, ataupun dia kayak tadi kejadiannya ada yang siswa yang dorong-dorong tenda start jadi basah ya, salah satu siswa gitu ya. Jadi seharusnya kita dilakukan ya, memang anak kita kadang-kadang ada yang lasak juga ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Pernah saya hanya menggunakan satu tahapan dalam pendidikan seperti itu menstabilkan ya. Karena kita lihat setiap manusia kan tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bilang sama anak menstabilkan identitas ya, saya lupa bahwa yang punya ketinggalan lah segala macam ya. Seharusnya kita tidak boleh bersimpan dia. Kita bisa menstabilkan identitas, perbaikan dia ke depan ya, supaya tidak terulang lagi. Ini penting ya Bapak Ibu, kolaborasi antara semua warga sekolah, ada guru, ada siswa dan orang tua yang baik dikerjakan di rumah maupun di sekolah. Ya. Terima kasih atas kerjasama yang baik di
saya Dania Tulikmah, saya adalah guru seni budaya